Ternyata diam-diam dia bawa itu sekitar 2.000 pertama ke Amerika. Ternyata langsung laku besar karena mereka tes. Serikat dan New Zealand. Di sebuah bengkel sederhana yang terletak di Kelurahan Sabilambo, ribuan bubu siap ekspor diproduksi. Dan siapa sangka jika pencetusnya adalah seorang pemuda lokal Kolaka bernama Mardin Charkam, atau lebih dikenal dengan nama Boy. Itu lagi, kan kemarin ada videonya di sini baru. Kan yang saya desain ini untuk diameter 1 meter. Sebagai eksporter bubu, latar belakang Boy ternyata tidak ada hubungannya dengan apa yang ia kerjakan saat ini. Boy adalah pemuda yang kerap menjadi guide atau pemandu bagi para pendaki dan peneliti hingga peneliti dari luar negeri. Saya ketemu Alexander Stubb, penelitian ini flora dan fauna di Sulawesi Tengah. Saya di Sulawesi Tengah urus peneliti, barang-barang mereka, harus atur mereka, peneliti luar. Itu kan kita lagi depan tondo, lagi duduk-duduk di pantai. Lihat bapak itu kasihan. Dia angkat bubu yang segempat dan kapal kecil itu hampir tenggelam. Nah, di situ bilang bagusnya kita harus bikin itu ide-ide yang supaya bisa terpacking, bisa dimuat banyak dan kalau diturunkan itu banyak. Saya bilang iya Lex, itu bagusnya kita bikin kayak pair bisa di. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas bubu, serta untuk tetap menjaga ekosistem laut agar ikan-ikan yang tidak menjadi target tangkapan tidak akan terjaring ke dalam bubu. Ini adalah sebuah standar kualitas yang membuat bubu produksi Boy semakin digemari oleh nelayan dari luar negeri. Produksi yang sangat mendetail, bubu yang selesai dibuat akan langsung dikemas, dikumpulkan hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan, lalu kemudian dikirim dengan kontainer ke pelabuhan kargo.
Bubu yang diproduksi oleh Boy bersama para pekerjanya akan melalui proses checking dan disortir lagi sebelum dilakukan pengiriman. Bubu yang memenuhi standar ekspor akan dikirim ke negara tujuan. Sebaliknya, bubu yang dianggap tidak sesuai standar akan dikoreksi, bahkan jika dianggap perlu, bubu yang tidak layak dikirim akan dibongkar untuk dirakit ulang. Kalau yang langsung itu sudah 5 negara. Jadi tapi kalau yang dari gudang ke Alexander Stubb itu hampir 15 negara. Yang kalau dari saya dari sini itu baru 5 negara. Tapi yang Alexander Stubb punya saya itu sudah 15 negara. Meski bermula dari inisiatif dan motivasi pribadi, namun dalam berkembangnya produksi bubu milik Boy membawa dampak pada masyarakat sekitar. Bengkel produksi bubu milik Boy mampu menyerap puluhan tenaga kerja yang seluruhnya merupakan masyarakat setempat. Mereka sangat senang karena terbukanya di sini. Mereka sudah tidak harus cari jauh, tinggalkan istri ini. Istrinya juga mereka di sini kerja, santai menjahit. Kadang mereka bawa pulang, jahit di rumah, lalu datang di sini bungkus. Mereka berasal dari berbagai profesi, mulai dari petani, buruh, pekerja, dan buruh di mobil kanvas. Mereka diajari oleh Boy untuk dapat mengerjakan bubu sesuai dengan standar produk ekspor. Boy juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang khusus ditugaskan untuk menjahit jala. Alhamdulillah, karena semenjak ikut sama Pak Boy ini hidup maksudnya sebelumnya hanya suami yang semata-mata mencari nafkah, sekarang bisa dibantu meskipun hanya di rumah, kadang-kadang bisa datang ke sini. Itu bisa menambah penghasilan, uang jajan anak, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Itu yang ada beberapa barang yang sebelumnya mungkin agak susah kita bisa penuhi, sekarang alhamdulillah bisa. Dari usahanya ini, Boy berhasil menyambung banyak kehidupan melalui bengkel bubunya. Jadi saya kerjanya fokus untuk supaya pekerja saya bagaimana mendapatkan lagi yang lebih dari harga kawat tendi 17 juta dengan ongkos kirim. Bisalah paketasi saya ubah, bisa upah mereka ditambah lagi naik. Itu yang saya biasa pikir. Bukan yang sekedar hanya untuk uang saya pribadi, bukan. Boy bukan satu-satunya pengusaha kreatif yang mampu memberikan dampak sosial bagi lingkungannya. Di Kabupaten Konawe Selatan, seorang pria bernama Asri yang notabene bukan seorang